Pak Parli. Suara. Seragen. Ya apa ya Allah. Biasanya sampaikan itu gejalanya jadi Kamu Bang. iya awalnya keliling terus ada kayak kamu yang awalnya Kamu juga tanya aku. Kamu di samping bapaknya. ini awal mulanya kakak saya jualan di depan masjid. Depan masjid. Aku ikut jualan ini kakak saya di depan. Langsung jual sendiri. Jadi kakaknya ya dulunya orang lain ya orang dikirakan ikut orang lain. Jadi terus bumbunya itu garam, sasa, terus sasa mici, ya itu terus bawang putih itu. Ya tepung tapioka ya. Ya itu nanti diantrikan ke gilingan yang itu kan gilingan kelempung sendiri sekarang ini ada gilingannya satu itu harganya 5.000 keliling yang di sini makan ya biasanya agak besar kecil. Kalau coba harga nanti kejelas kecil dikurangi bodinya dikurangi biasanya segini terus dikurangi model bapak untuk membuat bakso kira-kira kalau 3 tahun siap buat itu bapak itu asli udah asli pak jadi hasilnya itu yang ya itu kadang-kadang hasilnya yang gorengnya habis sama masih tahunya masih jadi tidak imbang loh mas, jarang-jarang semuanya tidak imbang. kalau gitu gimana pak kalau misalnya sisa itu jadi yang Udah semua. kalau boleh tahu ini pak gimana cara bedain cara bakso yang asli atau enggak bakso yang asli dari sapi kayak gitu itu susah loh itu mungkin bisa tahu gimana caranya budaya ya paknya aja enggak bisa budaya ya rasa perasaan itu aja. Kalau ayam kalau sapi biasanya di tombol di pecet-pecet ini ya apa mas kalau ayam campuran ayam itu ayam paling kemana-mana itu enggak kemana-mana depannya enggak kemana-mana. Saya itu kali itu orang itu gimana apa dikasih gitu ya itu nggak tahu soalnya gilingan itu saya itu kan tidak diantrikan di gilingan mas mungkin tidak tahu biji nilai itu punya siapa nggak tahu saya giling sendiri ya tidak tahu orang lain itu hampir sama loh kecuali ayam sama daging itu beda ya. Kalau itu kan satu merah tapi
bakso di sini? Kencang. Banyak. Jalan. Begitu sih. Dari mana? Beritanya sih enggak sih. Oh, dari sini sih enggak kan? Kalau di tempat asal saya di Malang kayaknya nggak begitu populer topiknya, soalnya kayaknya selama ini mana-mana aja itu. Cuman kalau di Surabaya termasuk kota apa ya, metropolitan, kan mirip sama Jakarta, ini kayaknya banyak. Cuman saya terus tahu faktanya seperti apa juga belum tahu persis. Curang gitu. Nggak tahu. Nggak tahu gimana tuh. Kalau ngalamin kejahatan sih enggak ya. Paling dulu aja pernah ada penelitian gitu kan. Beberapa penjual bakso terus diteliti mana baksonya yang berformalin dan sebagainya. Emang ada sebagian yang berformalin dan Belum pernah sih saya. Soalnya di Surabaya kayaknya belum pernah makan bakso. Enggak. Enggak. Mungkin dari rasanya beda. Kalau biasanya bakso gitu kan lebih kayak kenyal-kenyal kurang natural gitu kan, biasanya ditambahin kanji atau natural. Enggak, biasanya nonton TV terus suka aja. kayaknya mungkin dari warna ya, warnanya. Tapi kalau udah dimasak juga ya nggak tahu gimana. Kalau menurutku sih itu jahat. Orang makanan gitu kan, sesuatu yang dasar banget dari manusia itu bisa hidup, tapi kok dikurangin gitu. Itu kurang ajar. Dia mendapatkan keuntungan sedangkan orang lain itu mendapatkan kerugian dari keuntungannya dia. Ini kurang ajar. Harus dibenahi secara sistemik. Nggak bisa cuma menyalahkan penjual baksonya, cuman memang dari harga sembako yang lain ternyata juga tinggi, ya. Ini nggak bisa menyalahkan secara total kepada mereka semua. Tapi peran pemerintah harus tinggi dalam hal ini. Kalau untuk menghindari yang kayak gitu sih menurutku mungkin datangnya itu ke tempat warung bakso yang dari kelihatan dari luarnya mungkin dari bersihnya atau gimana gitu. Sebenarnya kayak gitu kan udah banyak ya di TV ya, dikasih tahu ini bakso yang nggak sehat dan apa sebagainya. Kalau menurutku sih kayak gitu tinggal individunya aja sih cari infonya gimana. Terus sih. Karena yang konsumen itu kan dia cuma melihat apa yang sudah biasa gitu. Kalau misalkan jual bakso pasti pikiran pertamanya itu jual bakso daging sapi, sehingga ya wajar gitu kalau misalkan mereka nggak cross check dulu ini dagingnya daging apa, soalnya pasti mereka kebanyakan daging sapi. Kondisinya ya juga sih bisa ada ide sampai mencurangi makanan. Ya tapi kayak gitu kan juga nggak bisa sembarangan langsung diekspos kan, karena itu bisa merugikan orang lain juga. Ya paling untuk diri sendiri sama orang terdekat aja sih dikasih tahu mana-mana yang nggak bagus penjualnya.